Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 9 semester 1. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi jujur dan menepati janji. Kompetensi dasar dalam materi kali ini meliputi aspek pengetahuan, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk aspek keterampilan, yakni menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, wahai anak soleh, bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Coba kita lihat di sekitar kita. Banyak sekali orang yang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka masih terbiasa berkata dusta dan mengingkari janji. Semoga kalian tidak termasuk di dalamnya. Anak-anak, tahukah kalian yang disebut dengan jujur itu? Seseorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan maupun isi hati hambanya. Menurut salah seorang ulama, yakni Imam Al-Ghazali, sifat jujur itu terbagi menjadi 3 bagian. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak, yakni dorongan bagi seseorang sehingga segala tindakan, gerakannya, perbuatannya dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Maksudnya adalah sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Atau gampangnya, semua perkataannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dibuat-buat, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Adapun yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Maksudnya seseorang itu beramal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbuatannya menunjukkan sesuatu yang melekat dalam batinnya dan menjadi tabiat dalam dirinya. Sekarang akan kita pelajari contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mampu kita penuhi. Makanya kalau berjanji jangan muluk-muluk. Yang mampu saja, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau kepada pihak yang berwajib. Kalau kita menemukan sesuatu, maka kita kembalikan. Jangan kita kantongi sendiri. Atau kalau tidak bertemu pemiliknya, kita kembalikan kepada pihak yang berwajib, kepolisian misalnya. Kemudian yang ketiga, wah kalau yang ini sangat berkaitan ya dengan kehidupan kalian sebagai pelajar, yaitu tidak memberikan atau meminta jawaban ketika ulangan atau ujian. Nah, kira-kira pernah atau tidak seperti ini? Kalau pernah, berarti sudah berlaku tidak jujur. Insya Allah, Ibu percaya kalian tidak pernah melakukan seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, meskipun barang itu kelihatannya tidak berharga. Contoh kalian pinjam pulpen kepada temannya dan temannya sudah punya banyak pulpen. Tetap harus dikembalikan, karena itu bukan merupakan milik kita. Nah, itu diantara contoh perilaku jujur. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain.
Sekarang, bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Dan apakah waktu yang tepat untuk mulai bersikap jujur? Serupa dengan keterampilan yang harus dilatih terus-menerus, maka sikap tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi butuh latihan dan pembiasaan. Kita bisa berlatih jujur terus-menerus, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jika sudah terbiasa, maka sifat itu akan melekat dalam diri kita dan secara otomatis akan keluar. Lalu, kapan kita bisa mulai berlatih jujur? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan ditunda, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang untuk bersikap jujur. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, hendaknya kita berperilaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Sedangkan kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menggiring ke neraka. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang perilaku jujur. Sekarang kita akan mempelajari perilaku menepati janji, yang juga merupakan salah satu akhlak terpuji dan merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Jadi, orang munafik itu kalau berjanji tidak pernah ditepati. Sedangkan ancaman terhadap orang munafik adalah mereka akan ditempatkan dalam neraka yang paling dasar. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita semua tidak ingin dimasukkan dalam kategori orang munafik, bukan? Lalu, apa yang dimaksud dengan janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Janji termasuk hutang, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban sampai di akhirat kelak. Supaya kita lebih berhati-hati, kita harus tahu adab berjanji. Yang pertama, ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian yang kedua, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut. Dan yang ketiga, jika lupa atau karena sangat terpaksa tidak bisa menepati janji, kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Karena itu, kita hendaknya menjadikan beliau sebagai figur teladan yang selalu kita pelajari sifatnya dan kemudian kita terapkan. Dalam sejarah hidupnya, Rasulullah tidak pernah mengingkari janji kepada siapapun. Beliau selalu menepati janji. Demikian juga beliau adalah figur yang sangat jujur. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, sehingga layak beliau diberi gelar Al-Amin oleh kaumnya. Bagaimana dengan kalian? Siapkah bersikap jujur dan menepati janji? Katakan, Insya Allah kami siap.